Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanjani Azahra dari kelas 12 IPS 5. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan atau biasa disebut unitaris atau unity adalah sebuah negara bersusun tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tapi pada tahap berakhir atau tahap terakhir, kekuasaannya tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Lalu untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri-cirinya ada beberapa, yaitu yang pertama susunan negara tunggal, yang kedua pemerintahan tunggal, yang ketiga konstitusi tunggal, yang keempat hanya memiliki satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Yang kelima, pemerintahan pusat memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memberi atau menyerahkan dan menetapkan kewenangan kepada pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Nah, selanjutnya, untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai apa saja sih karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Jadi, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Nah, seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembentukan negara kesatuan bertujuan menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh, dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga bisa dipandang dari segi kewilayahannya loh. Dan untuk pembahasan keempat atau pembahasan terakhir kita, di sini kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, pada masa revolusi kemerdekaan. Masa revolusi kemerdekaan dimulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara Indonesia pada saat ini bukan lagi negara kolonial pada masa sebelumnya, melainkan negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Untuk masa yang kedua, yaitu masa Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini dimulai dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Aturan hukum pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1949. Yang ketiga, pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal dimulai pada tanggal 17 Agustus 1959 dan berakhir pada tanggal 5 Juli 1959. Pada saat ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintahan pusat. Dan pada zaman Orde Lama, yaitu dimulai pada tanggal 5 Juli 1959 dan berakhir pada tanggal 11 Maret 1966. Pada masa Orde Lama ini, Undang-Undang Dasar 1945 kembali digunakan berdasarkan keputusan Presiden tanggal 5 Juli 1959. Untuk masa yang kelima, yaitu masa Orde Baru.
Masa Orde Baru yang dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998. Pada masa ini, Soeharto menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia yang siap membangun pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Untuk masa yang terakhir yaitu masa reformasi. Masa reformasi terakhir dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 hingga sekarang. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa mempunyai 6 bagian. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dimulai sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan kepada kalian tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.